milestone start point untuk melaksanakan turnamen Zero Zero Cup tanggal 2 hingga 4 Agustus 2024. Bersama-sama mari kita baca basmalah untuk acara malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa basa-basi, lebih cepat lebih baik karena besok hari Senin. Jadi saya bacakan agenda malam ini, yaitu pembukaan. Bisa saya buka cepat sekali, jadi gercep aja. Kemudian habis itu sambutan dari Ketua Umum 006. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Panitia Turnamen 006. Susah sekali ngomongnya itu ya. ZZS 2024. Kemudian selanjutnya nanti akan dibacakan mengenai rules of games untuk turnamen ZZS 2024. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengundian atau pemocokan peserta turnamen yang sedianya sudah kita siapkan di atas. Jadi kita akan secara fair, terbuka, disaksikan yang hadir di sini, baik yang kalaupun yang tidak hadir ya akan harus menerima keputusan dari pemocokan. Kemudian yang terakhir adalah penutupan. Jadi langsung saja, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum PTN 006. Silakan Pak Ketum Made Arjana. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang semuanya. Saya singkat saja, terima kasih sudah memenuhi undangan untuk hadir dalam acara teknik ini. Nanti apa-apa yang ingin ditanyakan silakan. Ya, terus semangatnya adalah silaturahmi, berteman, cari teman banyak, terus bertanding riang gembira. Nah, kalau ada hal-hal yang nanti namanya kita bertanding itu ada kurang lebihnya, itu mohon diajukan dengan cara kita orang Indonesia, orang Timur yang santun ya. Jadi kalau saya lebih kepada kita semuanya bertanding bahagia. Kalah menang tetap punya teman ya. Oke, itu saja sih dari saya. Nanti silakan secara teknisnya kalau ada yang ditanyakan, monggo ya. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua Turnamen ZZS 2024 Bapak Tri Baskoro. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang baru datang dari MGL ya Pak ya? Ya, makasih Pak. Oke. Sama seperti Pak Ketum, dari saya pribadi, pertama terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan peserta maupun wakil dari PTN yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Ini merupakan rangkaian dari event yang akan kita selenggarakan 2-3-4 Agustus 2024. Dan ini bagian dari hal yang penting karena kita akan ada pengocokan media peserta di sini. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman panitia semua nih yang sudah kerja cukup keras sampai titik ini, dan insya Allah nanti sampai event dan pasca event. Di sini juga kami didampingi oleh Pak David. Terima kasih sudah hadir Pak David. Pak David nanti akan bertindak sebagai referee di turnamen kami. Sebagai informasi, beliau adalah Wakil Ketua PT Asi Tangsel ya Pak ya, sekaligus KONI Tangsel juga. Seperti itu. Dan seperti Pak Ketum, kita bertanding secara santun, bersahaja, bahagia, dan salam silaturahmi. Itu aja semangat dari kita. Mungkin dari saya itu, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua Turnamen. Selanjutnya adalah pembacaan mengenai rule of game. Jadi mungkin kalau sedikit boleh saya tambahkan ya Pak Ketua. Jadi untuk turnamen ini adalah turnamen pertama kita.
dalam rangkaian sebenarnya kita untuk bersyukur karena kita sudah resmi menjadi PTN 1. Kemudian kita mempunyai hall baru yang kedua. Jadi ini kita ingin berbagi kebahagiaan dengan teman-teman PTN lain. Untuk itu jadi makanya selalu menjadi garis bawah oleh Pak Ketum bahwasanya turnamen ini semoga menjadi ajang silaturahmi, bukan menjadi ajang cari lawan, cari musuh, tapi ajang silaturahmi dan cari teman. Dan jangan lupa bahagia, begitu, karena kita sudah umur ya Pak Ketum ya, jadi yang dicari adalah sehat dan bahagia, gitu. Itu selalu menjadi garis bawahnya. Dan yang kedua, sebelumnya kami mohon maaf kalau misalnya dalam verifikasi ataupun dalam penyampaian dari tim verifikator bahwasanya kita cukup ketat di sini, karena dasarnya itu bahwasanya nanti dalam kedepannya, jadi istilahnya kita ingin disiplin sportif, fairness itu. Jadi dalam kedepannya ini bisa menjadi titik tolak yang baik, dalam artian nanti kalau kita punya rangkaian turnamen annual yang tiap tahun gitu, kita punya pijakan bahwa turnamen ini berlangsung dengan baik, menjadi contoh memperbaiki budaya yang baik, mempunyai budaya yang baik yang sebelumnya kita sudah berpengalaman di beberapa turnamen. Ada beberapa yang menurut kami ada yang harus bisa diperbaiki. Jadi kita bisa mencintai olahraga ini dengan sportivitas, dengan kedisiplinan. Seperti itu, kira-kira seperti itu ya Pak Ketum. Jadi kita memang di sini mungkin aturannya cukup ketat. Maaf, saya sampaikan minta maaf bahwa aturannya cukup ketat agar kedepannya akan lebih mudah bagi kami untuk menyelenggarakan turnamen selanjutnya. Apabila nanti di sini banyak kekurangan atau apapun itu, presiden yang kurang baik, akan menjadi contoh di kedepannya bahwasanya turnamen seperti yang kemarin kok bisa begini, bisa begitu. Nah, makanya itu seperti garis bawah dari Ketum bahwasanya di awal kalaupun anggota yang ikut hanya 60 orang, 70, kita tetap jalan, bagaimanapun kita tetap jalan. Yang penting kita membuat satu budaya turnamen yang baik. Itu dari tambahan dari saya Pak Ketum. Maaf, mungkin saya panjang itu nanti karena ini berkaitan dengan rule of game yang akan kita akan kita sampaikan. Goyang merubah posisi dia masih boleh, nggak apa-apa. Tapi begitu kedorong itu poin. Kenapa? Harusnya keluar, ini kan bergeser. Sama tadi menyangkut masalah samping meja dan perpanjangan meja bidang. Dia walaupun tidak melalui lewat samping, tapi masuknya ke bidang meja itu tetap masuk. Tapi begitu samping meja itu yang mana? Itu dia ke samping meja, berarti tidak masuk. Logikanya apa? Kalau dia ke samping meja, bola itu pasti dia tidak mau. Tapi begitu kena tulang meja, pinggir tulangnya, dia pasti ada. Jadi mungkin saya nambahkan itu saja menyangkut aturan, menyangkut masalah nanti perhitungan di pool 1, pool 3 yang diambil hanya juara pool saja. Masalah perhitungan bapak-bapak nggak usah ikut pusing hitung. Nanti kalau itu ada PR untuk saya akan hitung, kita akan rinci, kita akan tampilkan hasilnya. Ya. Ini masalah teknis tadi kan kita harus menjelaskan ya. Ini kan pemainnya 10 Pak. Itu kan. Kadang-kadang yang ada sering pemain itu kan dengan Pak. Ini kan wasit itu gimana ya? Itu Pak. Oke, mohon izin Bapak Ibu, saya gini. Secara aturan harus 16 cm. Kenapa 16 cm? Kan itu ya tinggi meja net itu 15 cm, Pak. Jadi harus 1 cm lebih tinggi, gitu kan? Terus mungkin nggak wasit itu mengukur, gitu kan ya? Jadi gini, untuk ini kan hanya sosialisasi. Jadi mohon izin Bapak Ibu yang ada di sini, kita wasit nanti hanya mengingatkan, tidak ada foul. Bapak akan diingatkan
gitu kan, Pak, servisnya lambungnya kurang. Karena kalau nanti kita berlakukan servis pakai volt, saya harus berlakukan aturan semua, Pak. Mohon izin, kaosnya juga Bapak harus gitu kan. Nanti servis bukan hanya lambungan, Bapak habis lambung nih, tangannya harus dibuang, harus dikasih unjuk. Kalau secara aturan kan gitu ya. Kalau dulu enak, tahun 2000 servis masih bisa ditutup gitu kan, sekarang udah nggak boleh. Jadi begitu habis servis harus dibuang. Yang tidak boleh servis adalah di dalam meja. Bapak harus di perpanjangan meja. Ada pemain yang servisnya di dalam meja, ini fault, Pak. Nggak boleh di dalam meja. Terus sama biasa yang jadi problem ini pemain bintik panjang, bola belum out atau masuk udah trok di dalam meja. Nah, itu kalaupun bolanya dia keluar, tetap bola belum datang udah dipukul, poin untuk lawan, Pak. Jadi Bapak jangan salah, penggunaan karet bintik juga nggak sembarangan, main masuk aja gitu. Mungkin itu Bapak ada lagi, Pak? Terkadang kita kalau lagi main, tadi kan bilang yang aktif di kanan dan ke kiri. Setelah kita bisa lagi aktif main, tukar tangan maksudnya, tukar tangan pegang kiri, itu boleh kan nggak? Boleh. Itu namanya keahlian. Enggak apa-apa. Kadang-kadang ada juga kan gitu kan. Bapak servis biasa pakai kanan, dia habis rally panjang, boleh ada di kiri, Bapak lempar pakai kanan ke kiri, boleh. Itu namanya skill kalian. Kalau bisa dipelajarin terus, Pak. Itu banyak, Pak. Apa yang menerima dari sini? Yang nggak boleh Bapak servis nih, servisnya begini, itu nggak boleh. Karena apa? Servis itu harus di depan, dikasih lihat ke lawannya. Jadi kalau itu boleh. Kadang ada servisnya pakai fan order, mainnya gini. Boleh, Pak. Itu keahlian. Ada lagi mungkin, Pak? Langsung ke expertnya, Pak. Habis pertanyaan yang lalu. Kalau sudah cukup, nanti Kawan ya. Boleh. Kan gitu ya. Hanya saja ketebalan bintiknya. Kalau bintik peletok seperti ini nggak pakai spon, Pak. Bintik peletok namanya, bintik panjang peletok tanpa spon, dia ketebalannya harus 2 mili. Boleh, Pak. Tapi bintik-bintik kayak gini kan ada sponnya, maksimal 4 mili. Kalau dia lebih dari 2 mili berarti ini diproses. Kan gitu loh, Pak. Nah, kenapa sekarang di sini harus pakai spon? Pertanyaannya gitu, kok di sini diterapkan ya, Pak? Harus pakai spon, boleh nggak? Boleh aja, Pak. Iya kan, boleh saja. Penyelenggara berkeinginan, aturannya yang saya bilang tadi, Bapak pakai spon 3 mili nggak pengaruh. Nggak pakai spon juga sama tuh, 3 mili, 5 mili, gitu kan? Kenapa, Pak? Gitu. Ya keinginan dari panitia bahwa karetnya harus berspon, Pak. Karena apa? Ini kan teman-teman masih pada baru, divisinya 9-10 kan gitu ya. Pengennya enjoy aja nih, Pak, gitu. Jadi mungkin itu, Pak Beni. Ya, mungkin itu, Pak. Tadi yang time out sama minum, biasanya ketum saya itu kalau main dua pukulan langsung minta istirahat minum gitu. Kalau time out kan sekali satu pertandingan. Contoh. Dehidrasi pemainnya kan. Mohon izin Bapak Ibu. Boleh nanya apa aja boleh. Boleh. Nanti kan kita tinggal ngundi nggak lama, Pak, kalau ngundi. Jadi gitu. Secara aturan, saya bicara aturan. Temot 1 menit. Di luar temot Bapak nggak boleh minum. Terus lap keringet. Ya. Biasanya pemain belum apa-apa udah ngelap aja gitu kan. Secara aturan kelipatan angkanya 6. 33, 24, 66, 57 gitu kan. Itu secara aturan. Bapak boleh lap keringet. Tapi kan ini divisi ini kan kita silaturahmi ya, Pak. Ada kalanya yang tadi saya bilang, yang baku dan tidak baku.
selagi dia masih bisa, apalagi ini yang mainnya napasnya satu-satu Pak, kan gitu ya, satu-satu terus ada angkanya 2, 3, 4 Pak. Iya kan, ada angkanya 2, 3, 4. Jadi kadang saya ada teman di Pondok Aren, ya kan, pakainya bintik panjang. Kalau main gitu bisa istirahatnya joprak aja duduk dia, seterusin gitu. Boleh nggak gitu ya, kali ayo main gitu. Khawatir ntar kita main kenapa-napa gitu ya Pak. Jadi ada karanya kita perlu toleransi juga. Ya mungkin itu. Yang penting jangan 2 poin minum. Sama ini Pak, kalau ada pemain yang misalnya kepleset atau cedera, itu berapa lama dikasih waktu? Oke, secara aturan 5 menit Pak. 5 menit ditanganin gitu kan, udah harus ditanganin tuh. Tidak bisa juga kita kasih lagi 5 menit waktunya, 10 menit enggak, kita anggap mundur. Lagi juga ngapain maksa Pak, juara enggak ntar, ini kan malah repot gitu. Besok-besok gak diizinin sama istri Pak. Kalau pulang tanding di Bong sakit kan, kalau ada yang batu-batu. Ada yang tergilir namanya. Kalau izin, kalau ini istri saya pemain Pak, jadi tahan batin Pak. Karena waktu kita dulu kan ada yang apa karena ngejar bola tergilir ya kan? Nggak usah Pak, sini tuh. Jadi saya himbau Bapak Ibu mohon izin, tetap kalau yang itu nanti kita toleransi. Nah itu satu. Kedua, ini kan pingpong ini bukan hanya sekedar kita mukul. Ini bertanding ini juga rawan karena apa? Butuh fisik, butuh pikiran. Jadi kalau main sudah capek, ngap, izin sama wasit, lebih bagus mundur, jangan diterusin. Dan Bapak kalau capek jangan langsung duduk, bawa jalan dulu, 2-3 menit supaya kita netralisir jantungnya. Banyak pemain yang divisi lah. Satu, insya Allah kita mudah-mudahan jadwalnya juga nggak terlalu sampai malam banget, dan juga maraton sekali pertandingannya, gitu. Tapi yang paling nanti di babak lanjutan. Jadi saya himbau gitu, kalau sudah capek, Bapak lebih bagus izin tidak bertanding. Ya. Sama selesai pertandingan jangan langsung duduk bawa jalan dulu, dan jangan langsung minum air es Pak. Itu saya tadi ada tim kesehatan ya, saya berharap disiapkan oksigennya Pak. Ya karena ya ini kan udah yang tadi saya bilang udah nggak muda, cuma pengen senang-senang aja ya Pak. Kita berharap ini sukses, lancar. Ya, ini pengundian untuk lawan. A juga? Ya, A semuanya itu, satu A semua. Jadi dalam satu pot A itu ada 12. Oh 12 ya. Jadi jangan sampai keselip nanti banyak lupa. Ya. Harus diawasi oleh PTNS ini. Selanjutnya yang pot B. Oh, ya. Pot B nanti berisi 12 dari masing-masing pot. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini proses pengundian. Ya, pengundian untuk skema pertandingannya. Di mana dibagi menjadi 2, divisi 9 dan divisi 10. Dibacakan. Saifuddin V2 PTN 06. Saifuddin
V2. Saifuddin V2 PTM 06. PTM 06. Saifuddin ya. Ya, udah usah pasti PTM tapi langsung 06 aja biasa. Saifuddin garis miring 06. Garis miring 06. Oke, lanjut Pak, itu di mana Pak? Jangan sampai nyampur. Ya. Lanjutnya Pak Maisur. Yuli V2 PTM Jumabar. Jumabar. Namanya? Yuli. Yuli Jumabar. 2 Yuli Jumabar. Yuli. Ya. Yuli. V2. Jumabar. Garis miring Jumabar. CNB gitu nggak apa-apa. Jangan ring. Keliru nanti saya. CNBR gitu ya. Maksudnya biar singkat cepat Pak. Maaf keliru saya. Bukan CNBR gitu. 3 Yafi. 3 Yafi. Yafi. JCS. JCS. Kamu Bi. Jumat malam Bi. Ready. Wah pacaran ya Bi. Terus 4 Pak, lanjut Mas. Tetap di A ya. Bapak Ibu semuanya, ini proses pengundian peserta dalam rangka turnamen Zero Zero Six pertandingan tenis meja yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Agustus 2024. Andi gitu aja. Andi Lendika. Di mana pada malam hari ini baru dilakukan technical meeting beserta pengundian dari seluruh peserta, di mana pada turnamen tenis meja ini hanya ada 2 divisi 9 dan divisi 10. Edo PTM 45. Edo 45. Itu saja Edo garis miring 45. Nanti kita rapikan aja biar. 8. Kira-kira seperti itu. Jadi sama-sama bertanding untuk menutup tadi sudah dibuka. Kalau sudah dibuka harus ditutup. Kalau nggak ditutup nanti masalahnya. Jadi dengan mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Begitu kami tutup acara. Tutup acara untuk pengundian dan secara teknikal dan pengundian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nanti untuk form kesehatan akan dibagikan sekarang atau Sekarang. kepada PTM? Ya, jadi mungkin akan dibagikan form kesehatan yang harus ditandatangani oleh Setiap peserta. Kalaupun nanti kalau bisa dikumpulkan waktu saat datang di pertandingan di bawah. Segitu kiranya untuk pengumuman dari Pak Menteri gitu ya Pak ya, kiranya gitu ya. Terima kasih. Nanti form akan dibagikan sekarang ya. Langsung dibagikan. Gitu. Ya terima kasih. Lanjut nanti ini sudah acara bebas. Kalau mau karaoke silakan. Kalau mau ada yang balet juga silakan. Terima kasih. Selamat bertanding, jaga sportivitas, dan salam silaturahmi. Sahabat Vira, jangan lupa like, comment, dan subscribe.